Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, balik lagi di Ideaspiration kali ini. Aku Azra dari Akuntansi UGM dan aku pengen ngejelasin secara singkat nih, Ideaspiration apa sih? Nah, sebenarnya aku udah nabung beberapa konten Ideaspiration sebelumnya dari episode 1 sampai episode 3 dan mayoritas itu pengalaman lomba dan juga prestasi. Tapi kali ini Azra pengen ngulik hal-hal unik lainnya dari seorang mahasiswa. Pokoknya aku pengen spill aja pengelola akun edukasi gitu. Nah, karena kalian juga pejuang-pejuang PETA ini pasti ngerasain ya susahnya nyari mentor, terus susahnya nyari trainer yang bener-bener pengen ngajarin kita secara detail. Dan karena kita nggak bisa kursus offline, adanya kursus online, jadi memang harus bener-bener nyari platform yang friendly buat kita, para pengejar PTN. Nah, alhamdulillah nih Azra dapat kesempatan untuk ngundang Riris. Kebetulan teman sejurusan di Akuntansi UGM angkatan 2020. Dan Riris ini punya experience yang menurutku unik banget karena nggak semua mahasiswa semester muda experience hal ini. Oke, jadi aku langsung share screen CV-nya Riris. Ini teman-teman CV dari Riris. Aku langsung ke bagian working experience aja karena ini yang menurutku highlight dari Riris. Jadi Riris ini sekarang jadi master teacher freelancer dari Ruang Guru. Mata pelajarannya adalah accounting dan juga ekonomi. Terus yang paling menarik itu Riris lagi ngelola akun TKA Ekonomi di Twitter dengan follower sekarang kalau nggak salah 16.000 tadi aku terakhir ngeliat. Nah, selain itu yang paling kenapa Riz? 18.000. Oh ya, 18.000 guys followersnya, keren banget. Dan selain itu Riris ini bisa ngelola waktu semaksimal mungkin, udah jadi tutor dan juga sibuk di beberapa organisasi dan juga kepanitiaan. Dan di bawah ini juga Riris pengejar prestasi juga guys di bidang akademik maupun non-akademik, jadi kita harus simak ceritanya sampai habis. Nah, selain itu Azra juga pengen ngasih testimoni nih ke teman-teman seberapa impactful-nya akun @TK Ekonomi. Jadi banyak nih teman-teman di Twitter yang kayak say thank you banget nih buat Kak Riri sama teman-teman TK Ekonomi. Mereka banyak banget yang udah lolos ke PTN yang mereka impikan. Keren banget ya guys. Nah, kalau kalian pengen kepo nih, langsung aja ke Twitternya @TK Ekonomi sampai ada orang yang udah mengelompokkan gitu. Makasih Zenith Education, makasih Paham Event TO-nya, terus sampai nge-tag TK Ekonomi karena udah ngebantu mereka banget. Keren ya guys. Nah, ini ada juga Twitternya kalau kalian pengen cek-cek. Dan sekarang lagi ada Paris, lagi open recruitment ya? Iya, betul. Lagi open recruitment. Nah itulah sedikit selayang pandang dari TK Ekonomi. Dan mungkin Riz pengen kenalin diri nih ke teman-teman. Riz nih sekarang sibuknya ngapain dan lagi passionate di mana, lagi belajar apa? Oke, halo semuanya. Sebenarnya perkenalkan, nama aku Haris Nurmawati. Biasa dipanggil Riris dari Akuntansi UGM 2020. Nah, untuk kesibukan saat ini mungkin seperti yang dijelasin sama Azra tadi, sebagai freelancer master teacher di Ruang Guru dan juga pegang TK Ekonomi, sama kesibukan lomba sih. Itu aja. Salam kenal. Agak mencegahkan ya guys, karena aja sebutannya. Jujur itu perlu effort banget ngajar alias kerja ya, kerja sambil lomba sambil belajar banyak hal baru. Tapi alhamdulillahnya sekarang itu kita lagi liburan semester ya Riz. Terus kita bakal masuk ke segmen pertama. Aku pengen nanya nih tentang energi apa sih yang membawa Riris dan juga teman-teman untuk ngebangun TK Ekonomi. Motivasi terbesar bagi Riris dan teman-teman untuk ngebangun akun edukasi ini apa sih? Oke, jadi kalau ditanya motivasi apa, sebenarnya itu berawal dari diriku sendiri sih. Kebetulan kan aku berasal dari keluarga dengan kemampuan keadaan finansial itu yang tidak seberuntung yang lainnya. Jadi di situ aku tuh merasakan kalau adanya keterbatasan itu aku susah buat mendapatkan fasilitas pendidikan yang mumpuni. Nah, ketika aku keterima alhamdulillahnya lewat jalur prestasi, terus di situ aku punya keinginan atau cita-cita kalau aku pengen bantu teman-teman yang senasib sama aku biar bisa memperjuangkan impian mereka. Nah, karena aku bisanya ekonomi,
sama akuntansi, ya udah aku buat tuh yang namanya akun TKA ekonomi. Itu aja sih motivasi terbesarnya. Kalau nggak salah tadi aku lihat di CV kamu dari MIPA ya? Iya, benar. Itu gimana cara murtadnya ya? Maksudnya gimana cara suka sama ekonomi dan akuntansi sampai bisa ngajar? Berarti kan udah ilmunya pro banget kan? Sebenarnya kalau dibilang pro, nggak juga sih. Cuman waktu SMA, kebetulan aku ikut ini Olimpiade Ekonomi. Cuman memang rezekinya cuman sampai provinsi. Nah, dari situ aku pengen ini sih, kayak lebih memperdalam ilmuku di bidang ekonomi. Ya udah, makanya aku buat TKA Ekonomi. Jadi sambil belajar, ngajar orang, juga aku bisa belajar buat kuliah gitu. Keren banget guys, karena untuk ahli di satu bidang tuh perlu waktu lama banget, apalagi fokusnya kebelah banget ya dari kewajiban sebagai anak MIPA dan juga harus meneliti akuntansi dan juga ekonomi. Nah, kenapa sih Riris lebih milih platform Twitter dibanding yang lain? Sebenarnya kenapa pilih Twitter? Karena ini sih, waktu itu 2020, itu rame-ramenya di Twitter ada yang namanya Ambisverse, di mana Ambisverse itu merupakan sebuah komunitas belajar untuk ini orang-orang yang pengen masuk PTN. Nah, dari situ aku ngebaca peluang aja sih, mungkin lebih rame di Twitter daripada misal aku pakai Instagram kayak gitu. Makanya aku pakai Twitter buat akun TKA Ekonomi. Aku juga sempat ini sih pemerhatiin Ambisverse juga karena banyak kejadian apa sih kayak kontroversial di Twitter juga, misalnya kemarin tuh aksi apa sih yang menyeramkan di UMPTN, ada yang nyontekan barang, itu kan ke-spill di Twitter semua ya. Jadi Twitter tuh emang dunianya anak-anak ujung PTN lah, sambat di sana, spill di sana, sampai kerjasama di Twitter. Keren banget ya guys. Kan harus punya Twitter untuk berjuang di PTN bersama-sama. Nah, kalau dari sekarang kan lumayan bertahap untuk ngebangun TKA ekonomi. Kamu punya mentor gitu nggak sih, kakak tingkat ataupun guru yang nemenin kamu nih, ini Loris gimana cara ngelola pendidikan yang benar, gimana cara ngajarin teman yang benar dan lain-lain? Kalau untuk mentor atau guru kebetulan nggak ada sih. Jadi kayak emang independen sendiri gitu dari awal sampai sekarang. Oke, mantap. Berarti gimana sih cara kamu sama teman kamu ngukur kayak, oh kita udah nge-checklist nih, kita udah sebagai guru udah ngerti level easy, kita sebagai guru udah ngerti level susah. Apa kamu punya bukunya untuk jadi sumber pembelajaran teman-teman? Kalau untuk buku sendiri, kebetulan aku memanfaatkan ini sih buku-buku Olim, terus sama latihan soal yang aku dapat dari tutorku Olim dulu gitu. Dari situ kan sih sebenarnya sumbernya. Oke, berarti memang self-study banget ya? Belajar sendiri banget. Karena kamu ngebangun sejenis komunitas sekaligus tempat untuk belajar teman-teman pejuang PTN, menurut kamu sendiri hambatan sama tantangannya ada apa aja sih? Kalau untuk hambatan sama tantangannya mungkin lebih ke diri sih, soalnya kan aku harus membagi waktu untuk kuliah sama membangun TKA ekonomi. Nah itu yang paling susah, yang paling jadi hambatan, soalnya kan sebagai mahasiswa itu tugas kan banyak banget. Terus kalau kita harus berfokus ke tugas, itu pasti kayak TKA ekonomi itu pasti akan tersingkirkan terlebih dahulu. Jadi di situ ini sih yang paling berat itu. Terus kadang hambatannya tuh mungkin ini ketika aku sibuk nugas, kadang ada kayak ditagih, Kak, pembahasannya gini udah diupload belum? Nah kayak gitu sih kalau hambatannya. Kalau untuk tantangannya sementara ini ya masih sama kayak hambatannya. Oke, kita langsung masuk ke part proses lama kamu mengelola, tapi ini lebih terfokus di gimana sih cara teman-teman TK ekonomi fokus dan serius untuk melakukan pembaharuan terus-menerus di TK ekonomi. Nah, menurut diri sendiri ada nggak sih pengalaman yang paling menarik sih? Itu terserah kamu, entah itu bahagia atau menyedihkan ketika mengelola akun ini. Lebih ke ini sih sebenarnya pengalaman yang menarik, karena setiap aku
ngadain kelas, itu biasanya ada 2 atau 3 orang yang dia ini bertahan sampai akhir. Nah, bertahan sampai akhir itu biasanya pelajaran udah selesai kan. Nah, mereka tuh biasanya kayak cerita-cerita. Nah, dari situ aku tertarik. Soalnya aku seneng kalau ketemu orang baru, pasti kan dapat insight-insight baru tuh. Nah, dari situ yang buat aku menarik untuk terus mengembangkan TK ekonomi, karena dari situ aku merasakan kalau aku ini bisa ngebantu orang, setidaknya meskipun aku nggak punya apa-apa untuk membantu mereka, aku bisa jadi support system mereka gitu. Keren banget ya teman-teman, soalnya nggak semua orang punya energi buat ngajarin teman-teman yang baru, apalagi punya porsi sabar untuk ngajarin orang-orang yang mungkin kayak sejenis aku, orang yang susah banget memahami sesuatu yang baru. Jadi keren banget ya teman-teman dari TK Ekonomi, karena bisa menyisihkan waktunya untuk berkorban demi orang lain. Keren banget. Nah, kalau menurut diri sendiri, apa sih membuat kamu konsisten dan kayak nggak ada pikiran untuk kita hapus TK Ekonomi aja yuk? Kenapa sih kamu bisa sekonsisten itu sampai saat ini? Sebenarnya yang buat konsisten itu followers TK Ekonomi sendiri sih. Kayak ketika aku ngadain semacam kuesioner gitu, menurut kalian TK Ekonomi gimana? Nah, kan biasanya aku bacain tuh kayak review-review mereka. Itu kebanyakan mayoritas itu kayak positif-positif. Nah, dari review itu jadi nambah nih semangat kita pengelola tim TK Ekonomi itu, jadi sebisa mungkin TKA Ekonomi itu harus selalu ada dan terus berkembang gitu. Kalau dari sendiri kan tadi kamu ngomong pernah dengerin sambatan dari teman-teman, dari murid-murid kamu gitu. Pernah nggak sih ngedengerin pengalaman cerita mereka tentang perjuangan untuk masuk PTN yang menurut kamu mungkin penuh dengan perjuangan banget lah? Kayak misalnya akses internetnya susah, terus akses pendidikannya susah, dan lain-lain. Kebetulan ada sih beberapa, cuman mungkin tantangannya nggak yang kayak kamu sebutkan. Misalnya kayak akses wifi, internet itu enggak, tapi mereka tuh lebih ke ini sih, akses finansial sebenarnya. Kayak mereka udah berjuang, bahkan sampai mereka gap year, kadang masih nggak dapat. Nah, dari situ kan kayak aku merasa, wah, sebisa mungkin aku harus bantu dia gitu. Dari situ sih yang membuat aku tetap semangat untuk menjalankan TK Ekonomi. Pernah nggak sih kayak ada masukan yang agak negatif ke TK Ekonomi, tapi sebenarnya itu tujuannya untuk mengkritik sih, cuman menurut kamu itu kayak agak sensitif? Pernah nggak nerima pendapat yang kurang baik dari teman-teman? Untuk itu pernah sih sekali. Jadi waktu itu ada satu orang, nah kebetulan dia itu linjur. Dia dari SMK, terus baru pertama kali belajar ekonomi. Dia itu baru belajar satu materi. Nah, kebetulan waktu itu aku ngadain kelasnya tuh materi yang nggak dipelajarin dia. Nah, terus kan jadi kayak dia ngasih reviewnya kayak jelek banget gitu kan. Terus aku tanyain, kenapa gitu? Oh ini Kak, karena aku emang baru belajar satu bab, jadinya aku susah untuk memahami itu doang sih. Kalau untuk negatif yang lainnya, alhamdulillah sampai saat ini belum ada. Oke, alhamdulillah ya. Ternyata nggak begitu parah banget. Maksudnya memang tujuannya untuk ngerimain teman-teman TK Ekonomi bahwa emang nggak semua murid-murid kamu tuh udah sampai bab itu. Nah, kamu sendiri punya nggak sih akun saingan? Sebenarnya tujuannya sama-sama ngajarin ekonomi ataupun mata pelajaran lain, dan saingan itu kayak sentimen nggak sih ke TK Ekonomi, atau nggak ada saingan sama sekali terus kamu malah kolaborasi sama mereka? Kalau untuk akun saingan, aku nganggapnya nggak saingan sih. Kan kayak kita tujuannya sama-sama kan, sama-sama pengen membantu orang. Jadi aku nganggapnya tuh mereka bukan saingan. Kalau yang sentimen, aku kurang tahu juga sih. Soalnya nggak terlalu mengamati mereka gitu. Intinya ya udah aku menjalankan TK Ekonomi, ya udah itu aja. Gitu. Pernah collab sama mereka atau kamu jalan sendiri-sendiri? Kalau untuk collab belum pernah sih. Jadi emang TK Ekonomi masih independen.
Oke, siap. Mungkin ini sih aku juga lumayan kepo sama teknik pembelajaran di TK Ekonomi. Nah, tim TK Ekonomi ini teknis belajarnya seperti apa? Apakah ada sharing session, ataukah ada kelas berbayar, atau ngebahas latihan soal tapi di platform Twitter aja, nggak lewat video conference kayak gini? Oke, nah buat sistemnya itu sebenarnya ada banyak. Nah, di TK Ekonomi sendiri itu ada yang gratis, ada juga yang berbayar. Nah, yang gratis itu biasanya ada kayak kita nge-share pembahasan soal ke Twitter. Terus ada kuisnya itu di Twitter dan juga di grup Telegram kita. Terus ada kita bahas soal melalui grup, jadi kayak kita ngirim chat berupa soal gitu, terus kayak anggota grupnya nanggepin gitu, kita diskusiin mana jawaban yang benar. Terus ada juga sesi yang namanya belajar bareng. Nah, kalau belajar bareng ini kita tuh belajar materi melalui video conference. Nah, materinya itu materi-materi yang sering keluar di UTBK. Terus ada juga ini DWU atau discussion with us. Kalau DWU sendiri, ini kita juga video conference, biasanya melalui Google Meet, kalau nggak Zoom, itu kita bahas soal-soal, baik dari soal SBMPTN maupun soal-soal ujian mandiri. Terus kemarin yang terakhir itu ada sesi sikat ekonomi 30 hari. Jadi selama 30 hari itu kita benar-benar intensif ngebahas soal melalui video conference gitu. Nah, mungkin Riz pernah ada sempat kepikiran gitu, ada nggak sih relasi antara kamu ngebangun TK Ekonomi dan kamu jadi master teacher di ruang guru? Oke, sebenarnya ada sih. Dengan aku ngajar di TK Ekonomi itu sebenarnya cukup membantu aku buat video pembahasan di ruang guru. Soalnya jadi kayak aku nganggapnya yaudah aku kayak ngajar biasa gitu, nggak untuk yang kerja gitu. Jadinya emang benar-benar membantu. Oke, siap. Berarti bisa dibilang sampai sejauh ini TK Ekonomi itu influencer di bidang pendidikan ya. Iya. Dan kamu punya tips sendiri nggak sih? Karena mungkin kan sekarang orang berlomba-lomba untuk ini ya, konteksnya orang ataupun komunitas berlomba-lomba untuk menyebarkan dampak ke teman-teman secara online maupun secara offline. Nah, dari TK Ekonomi sendiri ada nggak sih cara untuk ngebangun relasi, terus ngasih feedback positif ke teman-teman sehingga mereka jadi pengikut setianya TK Ekonomi? Kalau tips dari TK Ekonomi sendiri mungkin ini sih, sesuaiin aja sama tujuan awal kamu ngediriin komunitas atau sebuah akun buat menebar kebaikan itu. Intinya segimana mungkin kita pegang prinsip. Soalnya kadang ada beberapa akun itu kayak awalnya sih bagus, terus di tengah jalan mereka berhenti. Nah, mungkin berhentinya itu karena emang dari awal niatnya yang nggak kuat sih. Jadi kalau saran aku atau tips dari aku, ya itu, perkuatlah niatnya. Karena TK Ekonomi ini kan bersifat semi volunteer ya, kita harus jadi relawan pendidikan bagi teman-teman, meskipun tadi kamu bilang ada layanan yang berbayar. Gimana sih cara Riris sebagai founder ngapresiasi kinerja tim kamu? Karena kan kita nggak bisa ngejamin ya teman-teman kita bakal sehat terus secara mental, kita nggak bisa ngejamin mereka bakal happy terus, padahal banyak nih tugas-tugas dari TK Ekonomi. Gimana cara kamu ngapresiasi mereka dan menguatkan motivasi mereka buat kerjasama di TK Ekonomi? Nah, kalau aku sendiri biasanya ini sih, aku pengen ngelakuin bonding sama seluruh tim TK Ekonomi. Nah, bondingnya itu biasanya kayak kita bahasanya nggak cuma TK Ekonomi doang, tapi misal kayak kehidupan, kita sering sharing tentang berbagai hal kayak gitu. Terus kita juga kadang nonton bareng, terus curhat kayak gitu. Kadang ada suatu waktu, misalnya nih ada rezeki berlebih, nah kayak aku ini GoFoodin mereka gitu. Itu sih. Keren banget sih, maksudnya mengelola tim, apalagi online kayak gini kan kita nggak bisa ngejamin ya teman-teman kita bakal stabil secara mental sama secara fisik. Nah, pernah nggak sih kayak kamu dengerin sambatan tim kamu nih kalau mereka capek gitu ke kamu, atau mereka happy terus sejauh ini? Oke, kalau sambatan tentang capek, mungkin capeknya bukan karena TK Ekonomi sih, tapi lebih ke kehidupan pribadi mereka. Jadi kalau mereka di TK Ekonomi itu
kayak seneng, soalnya emang dari awal kan mereka join di TKA Ekonomi itu niatnya berbagi. Jadi kalau dia di TKA Ekonomi ya seneng aja gitu. Mantap, berarti bisa jadi insight buat aku ya, atau teman-teman di sini yang ngelola kepanitiaan atau organisasi, intinya banyak-banyakin sharing cerita pribadi sama teman-teman, jangan cuma fokus ke proker terus ya, jangan sepaneng lah intinya. Oke, masuk ke segmen ketiga, mungkin dari Riris dan juga tim TK Ekonomi ada nggak sih harapan ke depannya seperti apa buat TK Ekonomi? Kalau untuk harapan mungkin ini sih, semoga kita bisa terus konsisten ngebantu orang lain, terus juga TKA Ekonomi semakin berkembang dan bisa menambah berbagai program yang tentunya bertujuan baik untuk membantu teman-teman meraih impiannya. Itu aja. Oke, keren banget sih. Kalau Azra pernah pernah ngeliat juga di Instagram, jadi ada bukan jenis kompetisi ya, lebih ke pengajakan komunitas yang fokusnya di filantropi. Kalau nggak salah filantropi kan definisinya membangun dan juga membantu manusia lainnya. Pernah nggak sih ada yayasan sosial, dosen kamu, guru kamu, atau siapapun yang lumayan berpengaruh, notice nih ada TK Ekonomi, udah pengaruhnya udah gede banget dan menyumbangkan beberapa dukungan ke kamu, entah itu bentuknya secara finansial ataupun bantuan lain? Untuk sementara ini belum ada sih. Mungkin emang kayak kalau guru-guru sama dosen-dosen itu kan jarang ya yang main Twitter. Mungkin mereka belum ngerti gitu. Oke, mungkin aku bisa kasih saran ke Riris sama teman-teman tim TK Ekonomi, kalau misalnya nanti ada informasi bukan kompetisi ya, lebih ke challenge. Kalau kamu kan ini bentuknya TK Ekonomi udah social project, kamu mungkin bisa ngajuin ke mereka terus minta pendanaan gitu loh, supaya kamu tersupport TK Ekonominya. Mungkin nanti Azza bisa share ke Riris ya. Nah, berikutnya gini, tadi kan kita udah ngebahas gimana cara kamu ngelola TK Ekonomi, terus kuliah, organisasi, dan kepanitiaan segala macamnya, tips manajemen waktu ala kamu, atau gimana cara kamu ngelola keseharian kamu, pakai diary kah, pakai aplikasi kayak Notion kah, atau hal lainnya? Oke, kalau aku sendiri untuk manajemen kegiatanku itu biasanya kayak aku harus memprioritaskan apa yang emang penting banget. Nah, kalau aku sebagai mahasiswa berarti kan prioritasku kuliah. Berarti aku di situ harus memprioritaskan tugas-tugasku dulu. Nah, kalau aku tipe orang yang emang sukanya tuh nyatet kayak di notes gitu, sticky notes. Jadi setiap minggu misal hari Minggu aku bakal nyatetin kegiatanku atau yang emang benar-benar penting itu apa aja, itu aku catat dulu dari awal sampai akhir itu aku catat. Nah, dari situ emang membantu banget sih untuk kita memanajemen waktu. Terus kalau untuk manajemen waktu antara kuliah sama TK Ekonomi mungkin ini lebih ke aku prioritasin kuliah dulu. Soalnya kan emang ya aku sebagai mahasiswa prioritasku harus kuliah. Nah, TK Ekonomi ya itu prioritas kedua gitu kalau udah kuliah. Oke, tadi aku lupa nanyain beberapa hal ya tentang pihak-pihak yang support kamu. Kalau dari keluarga sendiri, gimana sih respons tanggapannya terhadap kinerja Riris sampai sejauh ini, karena perjuangannya udah mantap jiwa banget? Kalau untuk keluarga sendiri sih alhamdulillahnya ngedukung sih, soalnya kan kayak ibuku sendiri guru, jadi kalau selagi kita bisa berbagi, kenapa enggak gitu. Meskipun berbaginya bukan yang dalam bentuk barang atau uang kayak gitu. Ilmu ini ya, nanti pahalanya jariah kan. Jadi ya nggak apa-apa sama orang tua disupport sih. Asalkan kegiatanku positif itu pasti disupport. Mantap. Berarti mungkin Riris bisa ngasih tahu pijakan atau motivasi terkuat nih yang jadi prinsip Riris sejauh ini. Mungkin kamu bisa nge-spill quotes-nya. Apa ya? Ini sih mungkin berbagilah meskipun hal yang kamu miliki itu nggak terlalu berharga. Kan kadang menurut orang hal yang aku miliki ini nggak terlalu berharga, tapi kalau
di orang yang tepat, itu hal yang aku punya itu bisa jadi berharga. Nah, dari situ yang ngebuat aku bisa sampai kayak gini sih. Intinya tetap terus berbagi. Ya, setuju banget. Apapun yang kita punya ya guys, entah itu pengen sharing pengalaman positif maupun pengalaman yang menyedihkan, siapa tahu itu bisa jadi energi buat orang lain. Dan ngomong-ngomong soal sharing pendidikan, emang itu bakal terbentuk sebagai amal jariah. Karena kan kita ngebantu orang lain sukses nggak sih? Kamu ngebantu murid kamu, terus mereka akhirnya bisa masuk PTN, ilmunya kepake di mata kuliah pengantar, terus siapa tahu bakal kepake sama mereka kerja. Itu kan udah ngalir banget pahalanya ya. Masya Allah sekali lah Ukti ya. Masya Allah banget Riris. Semoga Riris dan juga tim TK Ekonomi diistiqomahin buat ngajarin teman-teman, dan mungkin teman-teman mahasiswa ada nih yang sevisi misi sama Riris. Mungkin kalau teman-teman pengen collab soal proyek pendidikan, bisa banget nih kalau sama Riris karena udah berpengalaman banget. Nah, mungkin ada closing statement dari Riris buat teman-teman supaya semangat nih sebagai mahasiswa buat nyari passion-nya, buat nyari cita-citanya selama selama masih ada di semester muda. Mungkin ada kalimat motivasi dari Riris buat teman-teman mahasiswa. Oke. Jadi kalau dari aku mungkin ini sih, lakukan apa yang bisa kamu lakukan, kamu senangi dan juga bisa berdampak kepada orang lain. Itu aja. Mantap. Nah, meskipun memang kita sering lihat banyak post di media sosial, itu katanya gampang diserap, tapi memang susah banget dipraktekkan. Jadi semoga teman-teman yang nonton video ini sampai habis bisa niruin semangatnya Kak Riris di bidang manapun yang kalian suka. Dan kebetulan nih Kak Riris kan lagi fokus di lomba seperti PKM yang proyeknya juga berkaitan dengan pendidikan. Jadi kalau kalian pengen nanya-nanya Kak Riris ataupun aku ataupun teman-teman akuntansi UGM nih tentang kegiatan kita mahasiswa online, nanti aku akan nyediain kontak Kak Riris di description box di bawah ini. Dari aku sendiri, aku mungkin bisa nyimpulin beberapa hal dari kisah Kak Riris. Pertama, apapun yang kamu bisa lakuin aja, apapun yang kamu punya bagiin aja, meskipun sifatnya ilmu. Sebenarnya sih nggak ada kata nggak berharga ya, tergantung memang yang lihat siapa, dan syukuri apa yang jadi privilege kita sekarang. Mungkin kalau sekarang kita kan punyanya HP, terus internet, kuota, maksimal sebaik-baiknya buat bermanfaat ke orang lain. Nah, just banget lah ya sesi sharing session kali ini. Semoga bisa bermanfaat buat teman-teman. Mohon maaf kalau ada salah-salah kata dari kita. Dan jangan lupa komen, like, share, subscribe akun ini, karena kedepannya aku bakal ngundang banyak banget pemateri yang insight-nya keren-keren banget. Sekian dari Inspiration kali ini. Mohon maaf pada salah-salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye semuanya. Aku kan kemarin nggak keterima yang PWFDB. Gara-gara di TK Ekonomi juga kan sering twitteran. Aku malah ini dimintain tolong sama Adkesma BMKM. Tekanan dari rezekinya sendiri. Lu udah ada jodohnya berarti di BMKM, di Kosmas. Siapa yang minta bantuan? Adkesma. Oh, Adkesma. Keren banget. Berarti ya sih, mungkin dari sana kamu bakal bisa membesarkan TK Ekonomi lagi kan lewat BMKM. Terus kamu terima nggak? Ya kan itu buat bantu-bantu doang kan. Ya aku terima, soalnya kalau aku mau nolak gak enak gitu. Mana waktu itu yang ngechat langsung ini apa sih menterinya, kan gak enak ya kalau gak enak kalau nolak anjir. Makanya ya udah diterima aja. Iya. Kadang jodoh tuh bukan kamu yang ngejar, tapi dia yang ngejar kamu tahu. Itu keren banget, berarti branding kamu udah kemana-mana. Mantap.